Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Pinguin atau angsa gempal adalah sekelompok burung akuatik yang tidak bisa terbang dari famili Sphenicidae dari ordo Spheniciformes. Mereka hidup hampir secara eksklusif di belahan bumi selatan, hanya satu spesies, pinguin Galapagos, yang ditemukan di utara Khatulistiwa. Sangat beradaptasi dengan kehidupan di air laut, pinguin memiliki bulu dan sirip berwarna gelap dan putih untuk berenang. Kebanyakan pinguin memakan krill, ikan, cumi-cumi dan bentuk kehidupan laut lainnya yang mereka tangkap dengan paruhnya dan ditelan utuh saat berenang. Pinguin mempunyai lidah yang berduri dan rahang yang kuat untuk mencengkeram mangsanya yang licin. Mereka menghabiskan sekitar separuh hidup mereka di darat dan separuhnya lagi di laut. Spesies terbesar yang masih hidup adalah pinguin kaisar rata-rata. Pinguin dewasa memiliki tinggi sekitar 1,1 meter dan berat 35 kg. Spesies pinguin terkecil adalah pinguin kecil, juga dikenal sebagai pinguin peri, yang tingginya sekitar 30-33 cm dan berat 1,2-1,3 kg. Saat ini, pinguin yang lebih besar umumnya menghuni daerah yang lebih dingin, dan pinguin yang lebih kecil menghuni daerah yang beriklim sedang atau tropis. Beberapa spesies pinguin prasejarah berukuran sangat besar, setinggi atau seberat manusia dewasa. Terdapat keanekaragaman spesies yang besar di wilayah subantarktika, dan setidaknya ada satu spesies raksasa di wilayah sekitar 2000 km selatan Khatulistiwa 35 juta tahun yang lalu. Selama Eosen akhir, iklim yang jelas lebih hangat dibandingkan saat ini. Jumlah spesies pinguin yang masih ada masih diperdebatkan. Bergantung pada otoritas mana yang diikuti, keanekaragaman hayati pinguin bervariasi antara 17 dan 20 spesies hidup, semuanya dalam subfamili Spheniscinae. Beberapa sumber menganggap pinguin sirip putih sebagai spesies Diptula yang terpisah, sementara sumber lain menganggapnya sebagai subspesies dari pinguin kecil. Situasi sebenarnya tampaknya lebih rumit. Demikian pula, masih belum jelas apakah pinguin kerajaan adalah spesies terpisah atau hanya morf warna dari pinguin makaroni. Status pinguin pelompat batu juga tidak jelas. Pinguin sangat beradaptasi dengan kehidupan akuatik. Sayap mereka telah berevolusi menjadi sirip, tidak berguna untuk terbang di udara. Namun, di dalam air, pinguin sangat lincah. Berenang pinguin terlihat sangat mirip dengan terbangnya burung di udara. Di dalam bulu halus terdapat lapisan udara yang terpelihara, sehingga menjamin daya apung. Lapisan udara juga membantu melindungi burung di perairan dingin. Di darat, pinguin menggunakan ekor dan sayapnya untuk menjaga keseimbangan saat berdiri tegak. Semua pinguin memiliki pelindung untuk kamuflase, yaitu, mereka memiliki punggung berwarna hitam dan sayap dengan bagian depan berwarna putih. Pemangsa yang melihat ke atas dari bawah mengalami kesulitan membedakan antara perut pinguin putih dan permukaan air yang memantulkan cahaya. Bulu gelap di punggung mereka menyamarkan mereka dari atas. Pinguin gentu adalah burung bawah air tercepat di dunia. Mereka mampu mencapai kecepatan hingga 36 km per jam saat mencari makanan atau melarikan diri dari pemangsa. Mereka juga mampu menyelam hingga kedalaman 170-200 meter. Pinguin yang berukuran kecil biasanya tidak menyelam dalam-dalam, mereka menangkap mangsanya di dekat permukaan dalam penyelaman yang biasanya hanya berlangsung 1 atau 2 menit. Pinguin yang lebih besar bisa menyelam lebih dalam jika diperlukan. Pinguin kaisar adalah burung dengan penyelam terdalam di dunia. Mereka bisa menyelam hingga kedalaman sekitar 550 meter sambil mencari makanan. Pinguin berjalan terhuyung-huyung atau meluncur dengan perutnya melintasi salju sambil menggunakan kaki mereka untuk mendorong dan mengarahkan diri mereka sendiri, sebuah gerakan yang disebut luncur tengkurap yang menghemat energi saat bergerak cepat. Mereka juga melompat dengan kedua kaki rapat jika ingin bergerak lebih cepat atau melintasi medan terjal atau berbatu. Pinguin memiliki indera pendengaran yang rata-rata terhadap burung ini digunakan oleh indukan dan anakan untuk mencari lokasi satu sama lain di koloni yang padat. Mata mereka diadaptasi untuk penglihatan bawah air dan merupakan alat utama mereka untuk menemukan mangsa dan menghindari predator di udara. Diduga mereka menderita rabun jauh, meskipun penelitian belum mendukung hipotesis ini. Pinguin memiliki lapisan bulu penyekat yang tebal yang membuat mereka tetap hangat di dalam air.
Pinguin kaisar memiliki kepadatan bulu maksimum sekitar 9 bulu per sentimeter persegi yang sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan burung lain yang hidup di lingkungan Antarktika. Namun, mereka telah diidentifikasi memiliki setidaknya 4 jenis bulu yang berbeda selain bulu tradisional. Pinguin kaisar juga memiliki bulu sisa, bulu dalam, dan filoplum. Bulu sisa adalah bulu halus yang menempel langsung ke bulu utama dan pernah diyakini bertanggung jawab atas kemampuan burung untuk menghemat panas saat berada di bawah air. Bulu dalam adalah bulu kecil yang menempel langsung pada kulit, dan pada pinguin jauh lebih padat dibandingkan burung lainnya. Terakhir, filoplum adalah batang telanjang kecil yang diakhiri dengan hamparan serat. Filoplum diyakini memberi burung terbang gambaran di mana bulu mereka berada dan apakah perlu dirapikan atau tidak, sehingga kehadiran mereka di pinguin mungkin tampak tidak konsisten, tetapi pinguin juga sering bersolek. Pinguin kaisar memiliki massa tubuh terbesar dari semua pinguin, yang selanjutnya mengurangi luas permukaan relatif dan kehilangan panas. Mereka juga mampu mengontrol aliran darah ke ekstremitasnya, mengurangi jumlah darah yang menjadi dingin, namun tetap menjaga ekstremitasnya agar tidak membeku. Di musim dingin Antarktika yang sangat dingin, betinanya mencari makan di laut, sementara jantannya harus berani menghadapi cuaca sendirian. Mereka sering berkerumun untuk menjaga kehangatan dan memutar posisi untuk memastikan setiap pinguin mendapat giliran di tengah gempaan panas. Mereka bisa minum air garam karena kelenjar supraorbitalnya menyaring kelebihan garam dari aliran darah. Garam dikeluarkan dalam cairan pekat dari saluran hidung. Meskipun hampir semua spesies pinguin berasal dari belahan bumi selatan, mereka tidak hanya ditemukan di daerah beriklim dingin, seperti Antartika. Faktanya, hanya sedikit spesies pinguin yang benar-benar hidup di wilayah selatan. Beberapa spesies hidup di zona beriklim sedang, salah satunya, pinguin Galapagos, hidup di utara Kepulauan Galapagos, tetapi hal ini hanya dimungkinkan oleh perairan arus Humboldt Antartika yang dingin dan kaya yang mengalir di sekitar pulau-pulau ini. Selain itu, meskipun iklim wilayah Arktik dan Antartika serupa, tidak ada pinguin yang ditemukan di Arktik. Pinguin sebagian besar berkembang biak dalam koloni besar, kecuali spesies bermata kuning dan Fiordland. Ukuran koloni ini bervariasi mulai dari 100 pasang untuk pinguin gentu hingga beberapa ratus ribu untuk pinguin raja, makaroni, dan pinguin tali dagu. Hidup berkoloni menghasilkan interaksi sosial tingkat tinggi antar burung, yang menghasilkan beragam tampilan visual dan vokal pada semua spesies pinguin. Tampilan agonistik adalah tampilan yang dimaksudkan untuk menghadapi atau mengusir, atau secara bergantian menenangkan dan menghindari konflik dengan individu lain. Pinguin membentuk pasangan monogami untuk musim kawin, meskipun tingkat pasangan yang berpasangan kembali sangat bervariasi. Kebanyakan pinguin bertelur 2 butir dalam satu sarang, meskipun 2 spesies terbesar, pinguin kaisar dan pinguin raja, hanya bertelur 1. Kecuali pinguin kaisar, yang jantan melakukan semuanya, semua pinguin berbagi tugas pengeraman. Pengeraman ini dapat berlangsung berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu karena salah satu anggota dari pasangan tersebut mencari makan di laut. Pinguin umumnya hanya bertelur 1, pengecualiannya adalah pinguin kecil, yang dapat membesarkan 2 atau 3 anak dalam satu musim. Telur pinguin lebih kecil dibandingkan spesies burung lainnya jika dibandingkan secara proporsional dengan berat burung induknya dengan berat 52 gram. Telur pinguin kecil memiliki berat 4,7% dari berat induknya, dan telur pinguin kaisar seberat 450 gram memiliki berat 2,3%. Bentuk cangkang yang relatif tebal antara 10 dan 16% dari berat telur pinguin, mungkin untuk mengurangi efek dehidrasi dan meminimalkan risiko pecah di lingkungan bersarang yang buruk. Kuning telurnya juga besar dan terdiri dari 22-31% telur. Sebagian kuning telur sering kali tertinggal saat anak lahir, dan dianggap membantu menopang anak jika induknya terlambat kembali membawa makanan. Saat induk pinguin kaisar kehilangan anaknya, terkadang mereka berusaha untuk mencuri anak dari induk pinguin yang lain, biasanya tidak berhasil karena betina lain di sekitarnya membantu induk pinguin yang membela anaknya. Pada beberapa spesies, seperti pinguin kaisar dan raja, anakan berkumpul dalam kelompok besar yang disebut creches. Sumber informasi Wikipedia.
Terima kasih, mampir.